Hai, Acilendra di sini. Terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini, aku akan mengulas mengenai ID Louis Philippe sekaligus salam perpisahan untuk ID ini. Louis Philippe merupakan mawar Cina atau Bengal Rose yang ditemukan oleh Félix Guérin sebelum tahun 1834. Aku sudah mencari referensi mengenai Louis Philippe ini secara spesifik, namun aku belum menemukannya. Kemungkinan mawar ini adalah mawar Cina yang dibawa ke Prancis pada tahun 1800-an. Karena Louis Philippe sendiri diambil dari nama seorang raja Prancis pada tahun 1800. Dan kita tahu bahwa pada tahun 1700-an sudah berlangsung impor berbagai jenis tanaman dari Cina ke Eropa. Karena tidak ada keterangan mengenai gen induk Louis Philippe ini, ada beberapa kemungkinan mengenai asal-usulnya. Yang pertama, ini adalah mawar Cina yang dibawa ke Eropa, sampai di Eropa diberi nama atau ID. Yang kedua, mawar Cina yang dibawa ke Eropa lalu disilangkan dengan mawar lain, tapi sang breeder lupa menulis gen induknya. Orang itu nggak subscribe, mah. Apa? Nggak subscribe? Mana sendal mama nak? Ini mah. Subscribe nggak kamu? Ayo, subscribe. Bentar, mah. Subscribe. Ayo, subscribe. Mantap. Louis Philippe ini punya karakteristik daun kecil dengan tulang dahan yang sangat panjang. Durinya tidak terlalu rapat, ruas antara duri dan duri berikutnya lumayan jauh. Sedangkan bunganya berwarna merah tua dengan gradasi memudar pada bagian tengah. Seperti halnya all rose yang banyak beredar di Indonesia, Louis Philippe punya kemampuan adaptasi yang sangat baik. Mungkin karena sudah ratusan tahun berada di Indonesia, sehingga kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan teriknya matahari negara tropis sudah tidak diragukan lagi. Selain itu, Louis Philippe ini sangat rajin berbunga. Saat setelah berbunga, tidak perlu menunggu lama untuk berbunga kembali. Setelah bunganya layu, dia akan segera bertunas dan berbunga kembali. Louis Philippe ini nyaris tidak punya kekurangan yang berarti. Bunganya yang nyaris tidak beraroma tidak akan membuat kita patah semangat dalam merawatnya. Sebab aroma bukanlah satu-satunya alasan dalam kita memilih suatu ID mawar. Yang paling penting adalah kemampuan adaptasinya. Lagi pula, bukankah aroma dipengaruhi oleh suhu udara? Semakin dingin suhu udara, semakin kuat aroma mawar. Seperti bahasan kita sebelumnya mengenai aroma mawar. Dan satu lagi yang perlu teman-teman ingat, bahwa ini adalah review dari aku yang menanam mawar ini di dataran sedang dengan suhu pada siang hari 29 dan 30 derajat Celcius. Dan satu lagi kekurangannya yang aku anggap tidak begitu berarti adalah bunganya yang cepat ambiar. Bunganya hanya bertahan selama 2 hari saja. Tapi bagiku yang penyuka Louis Philippe ini tidak terpengaruh dengan ini. Bunganya yang lebat dengan kuncup-kuncup yang banyak membuat dia mekar secara bergantian. Saat bunga yang satu rontok,
bunga lain baru saja mekar dengan cantiknya. Mama, orang ini nggak mau nge-share video kita, Ma. Apa nggak mau di-share? Gebugin, nak. Malang sungguh tidak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Ini adalah video Louis Philippe pada akhir Juli 2024. Setelah berbunga lebat seperti biasa, aku memangkasnya. Dan kemudian aku kaget dengan kondisinya. Tiba-tiba kondisinya sudah layu dengan daun yang menguning. 5 hari semenjak menguningnya daun ini, aku tiba-tiba teringat akan kasus yang sama dengan ID Dacer yang ada di sebelah Louis Philippe ini dulu. Ciri-ciri layu dan kondisinya pun hampir sama. Pada sore Rabu 14 Agustus 2024, aku beranikan diri untuk membongkarnya. Dan aku bongkar akarnya, ternyata dugaanku memang benar. Akarnya sudah digerogoti oleh jamur yang berwarna putih. Aku tidak paham ini jamur apa. Apakah ini jamur Fusarium oxysporum yang menjadi penyebab layu fusarium seperti pada tanaman cabai? Penyebabnya adalah karena penggunaan pupuk kandang yang tidak terfermentasi dengan baik, serta cuaca yang sangat ekstrim juga menyebabkan jamur cepat berkembang. Sedangkan kemungkinan yang kedua adalah jamur yang seringkali menyerang dan menyebabkan kematian pada tanaman karet. Jika dilihat-lihat, memang jamurnya sangat mirip dengan ini. Aku coba cek pangkal batangnya dengan cara melukai bagian kambiunnya. Ternyata sudah kering dan berwarna coklat.